Halo teman-teman, saya Aryo Ditio. Selamat datang di channel Alur Kehidupan. Unfortunately, untuk hari ini host kita yang biasa, Mas Tonce, sedang tidak bisa hadir karena berhalangan. Untuk sementara posisinya akan saya gantikan untuk hari ini saja. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, yang baru ketemu channel kita ini, jangan lupa di subscribe, di like, aktifkan loncengnya juga. Dan juga jangan lupa follow semua Instagram, sosial media kita dari Instagram, TikTok, Facebook, dan semua yang ada deh. Semua yang ada dan semua nama channelnya itu sama, Alur Kehidupan. Nah, dan malam ini kisah yang saya dapat itu dari salah satu seorang pekerja seni dan seorang yang bergerak di bidang kreatif. Beliau punya banyak sekali cerita yang kiranya akan menarik kalau misalnya kita share di sini kan, kita untuk dengarkan sama-sama sebagai bahan pembelajaran kita semua juga. Sebelum kita mulai ke segmen pertama, mungkin ada baiknya kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Pas aku lihat orang udah tidur, karena aku kan di ujung dong dekat lorong, tiba-tiba aku ngeliat bayangan perempuan dong, pas dari depan pintu masuk kamar. Terus tahu-tahu dia kayak ngesot gitu, set nyamperin aku kan. Pas aku lihat mukanya bolong. Oke, kembali lagi di Alur Kehidupan. Sekarang saya di sini sama Mbak Lea, betul Mbak Lea? Ya. Apa kabar Mbak Lea? Sehat? Baik, sehat. Oh, sehat. Jadi tadi kita udah sempet off kamera itu kita sempet ngobrol-ngobrol ya. Ternyata Mbak Lea sendiri tuh punya pengalaman yang cukup menarik yang terjadinya itu di Jogja ya Mbak. Iya. Nah, mungkin kiranya bisa diceritain sedikit karena tadi saya agak jujur baru diceritain awalnya aja saya udah ngerasa kayak this is gonna be good. Jadi mungkin sekiranya bisa langsung cerita bareng-bareng juga, jadi biar mungkin para kawan-kawan yang menyaksikan juga bisa langsung rasakan intensnya seperti apa sih. Jadi silahkan Mbak. Iya, jadi aku langsung cerita aja ya. Jadi aku tuh cukup sering main ke Jogja dari 2009 tuh, sejak mulai kerja aku sering main ke Jogja sama teman-teman. Jadi kayak hampir tiap tahun lah aku main ke Jogja. Nah, one day aku sama teman-teman kantorku yang lama, kita berempat, kita memutuskan untuk kayak liburan short gitu trip. ya, short trip aja. Jadi cuma 1-2 malam lah di Jogja kan. Jadi kita pilih hotel yang di fotonya tuh kelihatan kayak homey gitu kan. Itu hotelnya di daerah Pakualaman, namanya hotel. Kita udah kayak dari fotonya udah oke nih, udah bagus, kelihatannya homey, kelihatannya nyaman. Terus dia juga karena kita berempat, dia ada fasilitas extra bed kan, jadi kayak udah oke lah. Kita jalan sampai di hotelnya. Sebenarnya hotelnya secara looks kelihatannya asri, terus nggak serem sebenarnya, tapi di situ tuh aku udah kayak apa ya, aku ngerasa wah ini kelihatannya terang, kelihatannya homey, tapi kok kayaknya aku ada ngerasa ada yang beda nih gitu kan. Something just not right. Something just not right kan. Okay. Terus itu kesan pertama aku pas aku baru nyampe. Jadi dia modelnya kita masuk ke gerbangnya, kemudian di sini ada satu bangunan khusus resepsionis, kita daftar di situ. Bangunan hotelnya terpisah. Jadi nanti kita keluar dari resepsionis, kita ke kayak halamannya, tamannya, terus ada pohon gede gitu. Terus baru kita masuk ke area hotel. Pas masuk ke area hotel, kita dapat kamar paling ujung. Kita dapat lantai 2, balkon paling ujung. Kondisinya sih waktu itu agak sepi ya, mungkin karena orang-orang keluar ya. Jadi itu kan kita check-in siang, jadi masih ya nggak ada orang-orang lah ya. Cuma pas aku baru datang masuk kamar, jadi posisi kamarnya tuh ini pintu kita masuk, sebelah sini pintu kamar mandi,
Terus kita lurus lagi lorongnya, terus sebelah sini area tempat tidur, baru di ujungnya pintu ke balkon. Nah balkonnya itu ngadep area bangunan kosong, jadi itu kayak bekas pabrik atau something gitu ya. Tapi kalau kita lihat itu kosong, udah nggak ada kegiatan sama sekali. Terus di sebelah balkon, yaitu balkon-balkon lain lah, balkon-balkon lain. Terus jadi kayak kita tuh tempelan lah sama kamar sebelah gitu kan. Dan kita semua sibuk lah bersiap-siap diri. Terus waktu itu aku masih ngerokok. Jadi aku nunggu yang lain, aku ngerokok nih. Pertama banget aku denger kayak suara cewek sama cowok ngobrol dari kamar sebelah kan. Yang seharusnya empty. Nah itu aku nggak tahu. Itu tapi itu kesan pertama aku. Aku di situ kok ada suara cewek sama cowok ngobrol, tapi kok kedengeran ke depan. Apa berarti kita kalau di dalam berarti kita kedengeran dong gitu. Aku juga mikir itu. Jadi waktu itu aku positif thinking aja, kayak nggak ada pikiran aneh, since masih siang juga kan. Terus kita keluar, kita main jalan-jalan. Nah ya teman-temanku hype up lah, karena kita bener-bener kita bikin short trip itu kan lagi stres kerjaan. Jadi kayak kita bener-bener hype up banget, kayak ketawa-ketawa mulu apa segala macem kan. Terus malamnya kita pulang nih, kita masuk tuh sekitar habis maghrib lah ya, setelah habis maghrib atau jam 8-an lah, jam 8-an. Nah aku keluar lagi ngerokok, sementara yang lain bersih, tapi sambil ketawa-tawa tuh pada berisik kan. Pas aku ngerokok gitu, aku denger lagi suara cewek sama cowok ngobrol, tapi kali ini asalnya dari bekas pabrik yang di depan balkon gitu. Jadi itu pabriknya tuh modelnya kayak yang bangunan seng-seng gitu loh, bangunan seng-seng terus gede-gede gitu, tapi gelap, bener-bener nggak ada cahaya sama sekali, not even lampu jalanan tuh nggak ada, jadi bener-bener gelap. Aku dengar suara cewek sama cowok ngobrol terus menggema gitu loh. Terus aku tuh di situ aku pikir, sambil aku mikir, oh ya udah berarti di sini ada nih penunggunya. Aku sih waktu itu nggak takut ya, maksudnya kayak ya udahlah, namanya tempat-tempat kayak gini kan pasti ada aja kan kayak gitu. Jadi aku juga mikir di belakangku ada teman-teman kan. Terus di situ tuh aku masih kayak ya it's okay lah, wajar lah gitu kan. Terus teman-temanku ya kita ke dalam, kita ketawa-tawa sampai malam kan. Terus aku keluar lagi ngerokok nih, aku keluar ngerokok. Di situ tuh sebenarnya aku udah mulai ngerasa apa ya, kayak kok teman-temanku masih berisik ya gitu loh. Jadi aku tuh sebenarnya punya beberapa kali pengalaman ketika ada orang berisik tengah malam di tempat baru, pasti ada aja yang aneh-aneh gitu kan. Aku tuh punya pengalaman kayak gitu kan sebelumnya. Cuma aku masih kayak ya udahlah, mereka lagi senang-senang gitu. Terus aku ngerokok, mereka ketawa-tawa nih keras. Terus aku ingetin, jangan ketawa malam-malam gitu kan. Ini udah jam berapa, orang istirahat. Aku tegur tuh, iya katanya gitu kan. Terus aku ngerokok lagi di luar, masih ketawa-tawa nih. Pas mereka bercanda, ketawa-tawa. Kan temanku ada 2 cewek sama 1 cowok, termasuk aku, berarti aku cewek kan. Ya yang 2 cewek sama 1 cowoknya, aku udah hafal lah suaranya sama tawanya. Tiba-tiba dong pas aku lagi ngerokok itu, pas mereka ketawa tiba-tiba wah gitu kan, ada suara cewek dong ikutan ketawa. Dan suara cewek itu beda dari suara teman-temanku. Terus dia ngegema gitu suara ketawanya. Jadi asing dia, ya berarti. Iya, dia ikutan asing ketawa kan. Terus aku kayak, waduh, ini udah nggak bener nih. Aku langsung gitu kan, kayak, wah ini sih udah nggak bener nih kan. Terus aku bangun lah, aku samperin teman-temanku, mereka masih bercanda-bercanda. Terus aku bilang, itu tuh aku udah serius padahal, guys, ini udah malam, nggak enak sama yang lain. Kalian udah jangan bercanda-bercanda lagi, atau nggak pelanin suaranya. Aku nggak berani bilang kalau ada suara cewek lain ketawa kan, soalnya aku takutnya mereka jadi parnoan gitu kan. Terus udah gitu, aku keluar lagi ngerokok, mereka diem tuh sebentar. Habis itu ketawa lagi, bercanda-bercanda, dan itu akhirnya mereka tuh sampai jam 3 masih kayak gitu. Jadi mereka tuh nggak bisa denger ada suara orang lain yang ikutan ketawa bareng mereka. Aku aja yang denger. Mereka tuh sama sekali gak nge. Tapi aku untuk ngomong, ngasih tahu ke mereka, aku takut gitu. Maksudnya kayak ya aku takut bikin suasana jadi nggak enak. Karena kita kan lagi ngelepas stres ya di situ kan, gitu kan. Terus di situ iya lagi seneng-seneng kan. Terus pas aku
lagi ngerokok tuh aku mikir nih, aku tuh udah feeling ini yang tadi ketawa bakal marah nggak ya. Aku tuh udah mikir gitu tuh, aku udah ada perasaan kayak, soalnya aku udah karena aku sering kan, maksudnya beberapa kali kayak kayak misalnya ada anak yang nakal atau berisik atau apa, yang disamperin tuh aku gitu kan. Di situ tuh aku udah males nih kan, udah ya nih bakal dimarahin nggak ya, bakal disamperin nggak ya, bakal diliatin nggak ya gitu. Terus akhirnya setelah udah jam 3 lewat, aku udah nunggu, udah tidur gitu. Terus mereka kayak ya udah deh tidur. Jadi sebenarnya itu kita harus cepat karena kita ngejar kereta jam 7 pagi kan. Jadi kita tuh baru matiin lampu tuh sekitar 3:30, terus semuanya pada tidur. Dan jadi kan kita dapat tempat tidurnya itu 1 queen sama 1 yang single bed buat bed tambahannya kan. Jadi yang cowok tidur di single bed, kita yang cewek tidurnya bertiga. Cuma kita tidurnya melintang. Jadi kan ini kasurnya ngadep ke lorong. Jadi temanku yang pertama di sini, temanku yang kedua which is yang paling berisik di tengah, aku paling ujung. Nah, terus udah gitu mereka tidur tuh kayak langsung tidur aja nih. Aku kan masih belum bisa tidur kan. Jadi aku masih kayak melek gitu kan. Duh, yang lain udah tidur gitu. Nah, itulah pas aku liat orang udah tidur, karena aku kan di ujung dong dekat lorong. Jadi tidurku tuh kakiku ngadep ke arah pintu keluar sama kamar mandi. Iya, karena melintang kan. Iya, karena melintang kan. Tiba-tiba aku ngeliat bayangan perempuan dong. Di mana? Pas dari depan pintu masuk kamar. Oh, oke. Aku ngeliat, aku kayak lihat nggak nih gitu kan. Terus tahu-tahu dia kayak ngesot gitu, set nyamperin aku kan. Di situ aku udah lemes, udah kayak ya bener nih perasaan aku kan. Terus aku lihat dia dong, pas aku lihat, jadi dia tuh rambutnya kayak aku, cuma bedanya dia rambutnya terbang-terbang. Terus dia pakai dia pakai gaun hitam. Terus bentuknya kayak cewek biasa aja, cuma ya rambutnya keriting, terbang-terbang, terus pakai gaun hitam. Pas aku lihat mukanya bolong. Jadi kayak nggak ada di sini nih. Kayak goa gitu. Goa nembus ke belakang. Oh wow. Aku kayak aku udah lemes, nggak bisa gerak. Aku udah kayak ya kalau misalnya bentuknya mungkin masih kayak cantik, mungkin aku masih akan kayak ya udah ampun gitu. Tapi ini ngelihat bentuknya kayak wah ini sih bukan yang biasa gitu loh, bukan roh halus yang biasa gitu kan. Aku langsung lemes. Terus dia ngeliatin aku kan, tapi kayak padahal dia gak ada mukanya, tapi aku tau dia ngeliatin aku. Dia langsung nunjukin tangannya. Jadi tangannya tuh kayak lurus, kurus, kecil gitu loh. Terus dia nunjuk ke arah temanku yang di tengah, yang paling which is yang paling berisik tuh. Aku tuh kayak denger suaranya di kepalaku, kayak dia ngejerit, dia marah-marah. Dia bilang kayak, jadi kalau misalnya ada makhluk-makhluk kayak gitu, dia tuh nggak ngomong, tapi kita ngerasain kayak telepati, kita ngerti omongannya dia. Kita bisa dengar suara dia tapi di dalam kepala, nggak di telinga kan. Jadi dia tuh kayak teriak ke aku gitu, teman kamu semalaman berisik, saya nggak suka, lihat teman kamu. Terus aku balas ngomong, aku pengen ngeluarin suara tapi nggak bisa. Jadi yang keluar di aku juga kayak telepati gitu. Aku bilang, aku udah ngingetin dia, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah dia tuh masih marah-marah kan, tapi di kepala aku tuh yang kedengeran tuh suara kayak jeritan-jeritan gitu, kayak suara banshee gitu loh. Dan aku tuh kayak literally nggak bisa ngapain, kayak aku nggak bisa gerak, nggak bisa apa. Jadi aku coba diem, terus aku tutup mata aja, tapi suaranya masih ada di kepala aku kan. Terus aku kayak berusaha udah tidur gitu kan. Tapi aku tuh sambil dalam hati tuh minta maaf, iya maaf aku udah ngingetin, tapi dianya terus berisik gitu kan. Terus azan subuh, pas azan subuh dia hilang. Azan subuh tuh langsung ngedreng, kayak udah hilang aja gitu. Ya udah, aku baru bisa tidur tuh kan, baru kayak ya udahlah gitu. Dan teman-temanku jam 5 langsung bangun, jam 5 bangun pada mandi kan, aku siap-siap juga. Jadi mereka tuh ngejar kereta jam 7, aku masih stay, aku extend. Jadi aku coba kayak tiduran nungguin mereka gitu kan. Nah, dan mereka turun sarapan, aku yang siap-siap. Nah zaman itu kan aku masih aktif main Twitter ya.
Jadi tuh aku ngeluh di Twitter, aku bilang kan, siapa yang berisik, siapa yang disamperin gitu kan. Terus habis aku ngepost itu di Twitter, aku turun nyamperin teman-temanku sarapan. Jadi sarapannya di kayak pendopo gitu kan. Temanku nih, sebut aja namanya N ya. N langsung bilang, "Le, aku lihat tweet kamu nih." Oh ya? Oh iya, aku ketawa-tawa aja kan. Terus beneran tadi malam ada yang nyamperin. Terus aku bilang iya sih, gara-gara kalian pada berisik, aku bilang itu. Terus temanku yang namanya N ini ngomong gini, "Rambutnya kayak lu gak sih? Kayak gue lihat deh dia keluar dari jalan dari arah kamar mandi." Dia bilang gitu. "Lo lihat?" Aku bilang gitu kan. "Iya, gitu. Gue lihat. Tapi gue pikir itu lu dari kamar mandi. Jadi gue tinggal tidur aja." Terus aku langsung kayak, "Iya, brengsek lu semua gitu. Gara-gara lu pada berisik, gue yang kena dimarahin." Terus mereka pada ketawa kan. Terus mereka kayak, iya, sorry." Nah, terus temanku yang N ini, dia penasaran banget dong. Dia nekat nyamperin resepsionis. Dia ngomong lah sama resepsionisnya ini, resepsionis hotel gitu. "Mas, di sini ada penunggunya nggak sih?" gitu kan. Terus si masnya nanya, "Emang kenapa?" "Iya, temen kemarin disamperin." Jadi temen si N ini kan jelasin ciri-cirinya lah. Resepsionisnya senyum, terus dia bilang, "Iya sih, emang di sini ada." Terus kita balik ke kamar, mau ngambil barang-barang. Tapi itu pas setelah diceritain ya, jadi kita kayak, "Oh, tuh kan bener ada," gitu. Terus kita balik ke barang-barang, terus kita ngelewatin pohon gede yang di awal kita lewatin kan. Di situ aku baru sadar, di pohon gede itu ditutupin sama kain hitam putih, terus dikasih sajen di depannya. Oh, yang kayak papan catur itu. Iya, jadi ternyata tuh itu tuh berarti kan maksudnya kayak, oh berarti emang ada yang dipiara di sini, pantesan aja aku bilang. Terus aku sama temen-temen lihat-lihatan kan, tuh kan lu sih sembarangan kan, di sini ada penunggunya gitu loh. Ya udah, akhirnya kita masuk buru-buru rapi-rapi, kita pulang aja lah gitu. Terus kayak kita nggak bakal nginep di situ lagi sih, kita takut. Tapi pengalaman cuma satu itu doang ya, Mbak? Selama di hotel itu ya, karena kita cuma nginep semalam doang kan. Jadi kita kayak ya udah itu aja. Terus kayak ya udah kita nggak bakal ke situ lagi lah. Tapi kalau untuk semalam lumayan intens loh. Iya sih, malam, makanya kayak udah banyak kejadian aja gitu iya, kan, itu berasa. Tapi pasti tuh paginya tuh ngerasa kayak, kayaknya gue tidur masih kurang deh, pasti kayak gitu deh ngerasa ya. Iya sih, benar-benar, soalnya kan nggak bener-bener tidur kan, gitu kan. Terus udah gitu kayak tenaga tuh kayak terkuras ya, kan, karena habis kayak gitu kan, habis ngeliat kan pasti kan capek banget kan, ya gitulah jadinya. Terus teman-temanku juga ya ternyata yang satu juga ngeliat kan, jadi kayak ya udahlah, berarti aku bilang mereka lain kali tuh kalau gue bilang jangan berisik, mendingan jangan berisik gitu loh. Aku bilang gitu kan, maksudnya kita karena kalau di tempat baru kan kita nggak tahu ya, maksudnya harus kayak gimana, ada tata krama yang harus dijaga gitu kan. Jadi aku membiasakan diri memang untuk minimal tuh nggak berisik kalau udah lewat maghrib gitu. Sementara kan nggak semua orang memperhatikan itu ya. Gitu. Berarti pesan moral yang kita bisa dapat hari ini salah satunya dari satu cerita ini buat teman-teman ya, mungkin ketika kita melangkah ke tempat baru kita harus sadar maksudnya itu bukan area teritorial kita ya teman-teman. Jadi mungkin alangkah lebih baiknya kita permisi dulu gitu kan. Terus kita ya jaga tata krama juga ya lah gitu, karena kan biasanya kan untuk beberapa tempat atau lokasi itu sudah ada yang tinggal di situ jauh lama sebelum kita gitu, dimanapun sih. Jadi pentingnya menjaga keseimbangan alam tuh salah satunya ya, supaya ya itu tadi biar nggak ada yang protes, nggak ada yang marah, dan maksudnya biar selama kita mengunjungi tempat tersebut ya semuanya baik-baik aja gitu kan, diharapkan seperti itu ya. Intinya sih pesan moralnya kurang lebih saling menghargai aja lah gitu, walaupun maksudnya beda dimensi ya, langkah baiknya ya udahlah gitu, bisa kenapa harus ribut-ribut kalau misalnya kita bisa baik-baik aja gitu, hidup berdampingan, kan begitu Mbak Lea? Iya benar. Kita nggak pernah tahu di suatu tempat tuh ada apa yang di situ yang udah datang lebih dulu dari kita. Bener. Ya. Memang kita harus pay respect sih. Jadi buat teman-teman mungkin ini pesan moralnya bagus banget kayak gitu.